Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salam menebar bahagia. Ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi di konten Ngobrol sama Bu Isah ya. Dan hari ini kita ngobrol dengan pamandaku ya. Ini dia, namanya Bapak Haji Agus Salim Hussein, sarjana ekonomi ya. Pak Agus Salim ini saya panggilnya Om Saleh. Jauh ya, iya. Agus Salim Saleh. Itu gimana ceritanya tuh Agus Salim Saleh itu? Jadi ceritanya bersaudara ini kan ada kakak saya namanya Agus Sasya. Ya. Terus ada lagi kakak saya namanya Ghazali. Jadi kalau saya dipanggil Agus, nanti kakak ada yang Agus. Kesaru nanti dipanggil Salim, ada kakak Ghazali. Nah, jadi kebetulan mungkin harapannya orang tua saya jadi orang saleh, saya dikasih panggilan saleh. Dan memang gitu. Orang Bugis itu tidak selalu nama benarnya itu menjadi nama hariannya. Karena ini saya baru tahu cerita ini. Karena kakak saya namanya Abdullah, namanya Ladola. Namanya Abdul, namanya Lamada. Ibunya bapaknya Dokter Raisa, lebih Dahlan Hussein, ayah saya. Dahlan Hussein dipanggil Pengelang. Elang. Nah, itulah makanya jadi tidak aneh dipanggil Saleh. Dan di lingkungan kekerabatan saya, kalau ada yang manggil saya Saleh, berarti cuma dua aja. Kalau bukan keluarga dekat, itu berarti teman dekat. Oh, jadi yang lain rata-rata Pak Agus gitu ya? Pak Agus. Kalau panggil Saleh berarti karena kalau teman saya di akademi dulu, karena ngikutin Pak Budiarjo, itu selalu manggil saya Saleh, dia ikut manggil Saleh juga. Jadi gitu, satu kode juga. Kode juga kalau yang datang nyari ada Pak Saleh gitu. Itu berarti orang dekat. Enggak teman dekat. Bener ya. Jadi kalau panggilnya Pak Agus berarti itu orang baru. Ya, jadi Pak Agus Salim ini atau saya panggilan kesayangannya Om Saleh ya, itu adalah adik dari ayah saya. Jadi ini bertujuh ya saudara ya, bertujuh ya. Tujuh ayah saya yang kedua, Om Saleh berarti yang ke berapa tuh? Jadinya jatuhnya kelima ya. Kelima dan saya kecil itu ya, jadi begini, waktu kami kecil Om Saleh kan masih muda tuh ya, masih apa tuh sekolahnya tuh, lulus SMA tuh? Masih akademi penerangan. Akademi ya. Om Saleh tinggal sama kami di daerah Kalibata dan saya kecil dekat sekali dengan Om Saleh ya, Om Saleh yang ngurus saya. Jadi kalau saya sedih, nanti yang hibur Om Saleh. Jadi buat saya, Om Saleh itu sekarang karena ayah saya udah nggak ada juga, jadi inilah jadi ayah juga sekarang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah Om Saleh masih sehat walafiat nih ya. Padahal sibuk banget. Ini juga kalau di wilayah Dewi Sartika aktif juga nih untuk COVID ya. Karena ketua RT, RT yang paling senior di RW 02 dan juga penasihat RW. Dan selalu aktif ya, Om Saleh ini nggak bisa diam di rumah ya. Ya, dan kita seperti biasa juga ini spesial, edisi spesial untuk kita mau masuk tahun baru Hijriah di Om Saleh ya, besoknya ya. Dan tetap kita akan cerita juga tentang watak Om Saleh ya. Dan kita tahu bersama kan kalau di surat Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya ya. Jadi omku ini, pamanku ini, itu dari dulu nih orangnya aduh baik banget. Dan karena beliau ini yang wataknya damai ya. Jadi kalau kita belajar watak, itu kan watak tuh ada di otak tengah ini, globus parietalis ya. Jadi dari dalam rahim, watak itu kita sudah ada di otak kita. Makanya ya pembawaan masing-masing. Nah Om Saleh ini dari dulu ya Allah baik banget. Saya kalau dimarahin ibu ya Om Saleh ya, nanti yang hibur Om Saleh. Terus sering dibeliin somai, somai acil, ya. Dan kemudian kalau kita pernah belajar ya, nah Om Saleh ini yang kategori watak damai, pragmatis, pengamat memang, ya. Dan kemudian kita pernah belajar ada 4 jenis watak. Om Saleh kalau saya menganalisa kombinasinya adalah watak damai dan gembira. Om saya ini jarang saya lihat sedih, mungkin sedih nggak kelihatan. Ya, dan istri Om Saleh ya, almarhumah Tante Neneng
beliau yang kebalikannya, yang perfect dan juga koleris atau pandai mengatur ya gitu ya Om Saleh ya. Iya. Tante Neneng gitu ya. Perfect tukang ya. ngatur-ngatur. Tukang ngatur-ngatur. Tapi itulah soulmate-nya. Jadi Om Saleh yang damai, Tante Neneng yang kolerisnya, mengaturnya. Om Saleh yang gembira, Tante Neneng yang sempurnanya. Ini suami istri, Masya Allah, ini soulmate banget ya dulu. Hanya kemarin, tahun berapa ya Tante Neneng meninggal Om? Tahun 2017. 2017 Tante Neneng meninggal karena hampir 1 tahun cuci darah ya. Cuci darah. Gagal ginjal ya. Nah jadi Omku ini memang suami yang baik banget, peduli sama anak-anak, bahkan cucu-cucu itu lengket sama Om Saleh ya. Om Saleh kalau cucu-cucu panggilnya apa? Junjungan Nenek Aji. Nenek Aji. Nih kalau orang Bugis nggak ada kakek ya Om? Nggak ada kakek. Nggak ada kakek. Semua dipanggil nenek. Semua panggil nenek. Tapi biasanya kita kalau sudah pernah naik haji panggil Nenek Aji gitu ya. Nenek Aji. Nenek Aji ya, itu orang Bugis banget. Ya baik, jadi Om Saleh, kerasa nggak dulu Om Saleh yang lebih ngalahan dibanding Tante Neneng gitu? Betul. Iya ya. Betul. Karena Tante Neneng itu artinya kan kalau ada sesuatu dia sangat perfect. Ya, ya. Sesuatu harus benar-benar Saklek mau betul dia ya. saklek sempurna gitu. Kalau saya kan kadang-kadang mikir, udahlah segitu aja apa-apa. Iya, tuh orang damai. Terus kalau anak-anaknya ada begini-begini, ya udahlah biarin aja, nggak apa-apa kok gitu. Nah itu kalau dia ini harus begini, harus begini. Iya. Jadi Om Saleh mengimbangi sebetulnya ya. Iya. Ya, jadi mengimbangi watak Tante Neneng karena mau ngatur gini dan detail ya, perfect ya. Detail. Perfect. Dan apa warna kesayangannya Tante Neneng almarhumah? Warna ungu. Makanya Om Saleh ini pakai baju ungu. Dan saya juga ketularan suka warna ungu. Ungu tuh warna spiritual ya. Alhamdulillah ya. Terus kalau dulu Om Saleh, kalau misalnya Tante Neneng nih ya seneng ungu gitu ya. Om Saleh jadi suka ungu juga akhirnya? Akhirnya suka ungu juga. Karena dia ngarahkan kita suruh pakai ungu. Karena dia koleris, mengatur pakai ungu. Dia ngarahkan disuruh pakai ungu. Jadi ya udah kita karena sudah keseringan ungu ya sudah. Iya. Awalnya karena suaminya damai. Iya. Ya jadinya kan ngikut. jadi suka juga. Juga suka ya ungu ya. Iya. Di rumah tuh rata-rata ungu-ungu ya. Rata-rata ungu. Ya Allah. Sebenarnya kalau dulu warna Om Saleh apa? Ada suka warna nggak dulu? Ya sebenarnya sih sukanya dulu suka warna-warna hijau. Nah itu warna damai, bener kan? Nama flekmatis nih, makanya saya kasih hijau nih. Cuman karena Tante Neneng suka ungu, dan dia yang ngarahin ungu, dan sekarang juga ungu ya. Tapi ungunya Om Saleh bagus-bagus ya. Ungunya tuh yang kenila, yang kombinasi biru, kemudian ungu yang bener-bener ungu. Peci Om Saleh itu banyak ungu. Kali ini lagi nggak pakai nih ungu ya. Alhamdulillah. Oke Om Saleh. Nah ini di Omku ini ya. Memang awalnya adalah seorang pegawai negeri kalau dulu istilahnya ya. Pegawai negeri. Nah, sekarang ASN ya istilahnya ya. ASN di mana Om? Departemen? Di Departemen Penerangan, kemudian jadi Departemen Kominfo, Kominfo. Kominfo ya. Tahun berapa misalnya di penerangan? Mulai masuk itu tahun 71 sudah diangkat jadi pegawai di Akademi Penerangan. Ya. Oh di Akademi Apen. Masih kuliah sudah diangkat jadi pegawai. Oh, aduh alhamdulillah ya. Tahun 71. Jadi nggak pernah melamar-melamar gitu. Alhamdulillah. Langsung diangkat jadi pegawai. Terus? Rezekinya. Jadi sejak itulah sampai dengan pensiun tahun 2010, nah itulah jadi PNS di Departemen Penerangan, Depen ya. Dan Om Saleh selain itu ya beliau itu adalah petugas haji ya Om ya, awalnya ya haji ya. Ya nih makanya nih fotonya kalau foto pakai pakaian ihram ganteng banget nih Omku satu nih, Masya Allah ya. Dan nah ini dia ada 2 travel haji dan umroh yang Om Saleh waktu itu ikut di sini ya. Yang pertama ini Om. Ya, tahun berapa nih 3 utama? Tahun bersama dengan 3 utama tahun 86. 1986. Oh, 1986. Waduh, saya masih SMA tuh. Ya. Terus? Tahun 86 itu ceritanya awalnya, ini ada cerita sedikit. Iya, boleh. Kita cerita awalnya, pada tahun 86 itu saya kan aktivis pramuka.
Saya apa tuh di gugus apa? Kuarnas. Kuartir daerah DKI Jakarta. Oh, di Kuarda dulu. Kuarda. Pada saat itu kita sedang menyiapkan Jambore Nasional di Cibubur. Iya. Jadi orang dari Tiga Utama nyari saya ke rumah, nyari ke kantor, nggak pernah ketemu karena saya sibuk di Cibubur. Akhirnya nginep sana juga? Nginep. Waduh. Nginep. Karena persiapan Jambore Nasional. Kebetulan yang punya Tiga Utama itu Bapak Andi Abdul Latif, itu ya tidak putus asa nyari saya. Dia melalui kakak saya, bapaknya Dr. Raisa, Pak Dahlan Hussein. Dia ke Kalibata, hubungi, minta tolong dicari Pak Agus Salim, suruh hubungi saya, ada penting sekali. Oh, dia gitu ya? Penting sekali. Ditanya penting apa? Mau diajak pergi haji. Waduh. Sebelumnya emang udah kenal sama Pak Ande? Loh, Pak Ande itu kan sama saya. Kita kan di Hikmah, Himpunan Keluarga Mesir Bengkulu. Keluarga Bugis Enrekang ya? Pak Ande ini kan masih kerabat keluarga. Masih keluarga, dan sama Pak Dahlan juga masih kenal baik, kerabat dekat. Nah, beliau Pak Dahlan bikin secari kertas, disuruhlah supirnya namanya Pak Laupa. Almarhum Pak Laupa, supirnya Dr. Raisa tuh. Pak Laupa datang ke rumah di Cawan, ketemu istri saya, titip surat. Ini katanya surat dari Pak Dahlan untuk Om Saleh. Kasih tahu katanya segera hubungi Pak Ande. Nah, istri saya nerima. Dia tanya, kenapa katanya Pak Ande? Katanya suruh pergi haji. Pergi haji. Nah, saya pulang malamnya dari Cibubur. Karena sebelum itu belum haji kan ya? Belum. Pulang malam dari Cibubur, mau ganti baju, besok mau pembukaan Jambore Nasional oleh Presiden. Jadi kan mau ganti baju di rumah. Sampai di rumah, baru duduk, istri saya terus kasih surat. Ini ada surat dari Pak Dahlan. Saya agak kaget juga, tumben amat pakai surat. Biasanya ngomong langsung ya. Zaman dulu HP belum ada ya? Belum populer lah gitu. Masih mahal banget dulu. Cuman saya pikir tumben amat pakai ini. Biasanya kan suruh panggil aja. Apa? Katanya suruh hubungi Pak Ande sekarang. Penting. Apa itu? Suruh pergi haji katanya. Hah? Pergi haji? Emang ke Bekasi? Orang pergi haji, emang ke Bekasi, enak aja, main-main aja tuh Pak Lau, Pak. Tapi saya pikir-pikir duduk dulu, karena kan rencananya subuh mau ke Cibubur lagi, karena sebelum acara ini persiapan sudah harus di sana. Bisa mikir-mikir, jangan-jangan iya. Kaget juga ya. Sesudah sholat subuh, saya langsung telepon ke Pak Ande, telepon ke rumahnya. Begitu diangkat, langsung Pak Ande diangkat. Pak Agus ya? Ya Alhamdulillah. Susah sekali nyari kamu itu. Kenapa Pak Ande? Pak Harto rumahnya di Cendana, dicari. Gampang ada di rumahnya. Ini ada rumahnya di Cawang, di Kalibata, nggak ada di rumahnya. Terus kenapa Pak? Begini, hari ini juga Pak Agus datang ke kantor, isi formulir karena pendaftaran di hari terakhir. Pendaftaran apa tuh Pak? Tolong bantu kita mau pergi haji. Ya benar Pak. Apa tugas saya? Itu urusan tugas nanti. Pokoknya sekarang daftar dulu. Bikin pas foto segera ini hari, hubungi Pak Tonrat. Jadi saya nggak jadi ke Cibubur. Nah loh, padahal udah persiapan. Udah persiapan. Saya pikir nggak ada saya juga. Pak Jambore juga jalan. Untung mikir gitu ya. Iya, udah saya tinggal. Saya pergi ke kantor 2003 Utama. Sampai sana ketemu adiknya Pak Ande, namanya Pak Latonra. Pak Latonra bilang, ketemu nih Pak Agus, Alhamdulillah. Pak Agus bikin pas foto segera. Ini hari kita harus masukin ke Departemen Agama petugas-petugas. Waduh, waktu itu kan nggak semudah sekarang ya? Tidak semudah sekarang. Foto nggak bisa pakai. Kalaupun ada klise bisa cetak di Senen di yang pakai Petromak itu. Tapi saya ini 86 ya? Kantor saya di Direktorat Penerangan Rakyat Depen yang punya laboratorium sagedung, punya laboratorium foto, hitam putih dan berwarna. Waktu itu belum ada berwarna, tapi sudah kantor saya udah. Oke, gampang. Saya ke kantor panggil anak buah, foto saya sekarang. Bagus. Foto sekarang, cetak ukuran ini. Udah selesai. Orang di kantor 3 tahun bingung. Dari mana Pak Agus cetak putih cepet? Orang kantornya.
pekerjaannya masuklah waktu itu permohonan ke Departemen Agama, dan sesudahnya itu saya disuruh siap-siap oleh Pak Andi. Siap-siap Pak Agus. Apa tugas saya Pak? Tugasnya Pak Agus, kami sudah di brosur, sudah janji kepada jemaah akan diberikan dokumentasi video dan foto. Oh gitu ya. Nah itu. Nah saya melihat. Ya Om Saleh itu ya. Saya melihat Pak Agus ini kalau ada kegiatan hikmah suka foto-foto, suka video. Saya pikir ini orang yang cocok. Ya. Saya bilang Pak, itu bukan pekerjaan buat saya Pak, itu hobi. Hobi. Dulu belum ada smartphone, HP, foto-foto gitu kan. Jadi susah tuh ya tukang kamera video juga masih segede banget. Harus bawa ya. Masih bawa. Jadi bawa tuh. Bawa. Itu masih pakai PHS. Nah, terus saya dibilangin tugasnya itu. Saya bilang Pak, itu bukan kerjaan buat saya Pak, itu hobi. Udah nggak apa-apa deh, kemahalan Bapak bayar kalau itu. Udah. Baik banget ya. Udah diajak masih bilang kemahalan. Akhirnya saya bilang, udah Pak Agus siap-siap. Kalau paspor sudah selesai, kita harapkan Pak Agus bisa berangkat duluan menunggu kita di sana. Jadi saya pikir orang pergi haji kok katanya ada manasik. Iya. Loh, saya kok nggak manasik? Langsung tembak langsung. Akhirnya kan saya pinjam buku manasik itu, yang doa-doa itu. Jadi saya ke kantor tidak pakai mobil. Saya ke Cililitan, rumah saya di Cawang, ke Cililitan saya naik bus tingkat. Yang di pojok belakang di atas, saya baca tuh buku manasik sampai ke Merdeka Barat. Tapi nggak masuk-masuk gitu. Nggak nyambung orang belajar sendiri. Orang tidak ada niat pergi haji, tiba-tiba suruh pergi haji. Masya Allah. 86 tuh ya? Akhirnya 86 ya. Seminggu tidak sampai 2 minggu kemudian terus dipanggil. Pak Agus minta tolong, Pak Agus berangkat duluan ya. Tolong ada 10 orang yang sama-sama Pak Agus. Tolong Pak Agus sama-sama. Ada Dokter Sultan, waktu itu ada siapa. Rupanya tidak ada saya, orang itu di briefing. Ini nanti berangkat duluan, nanti dipimpin oleh Pak Agus. Pak Agus itu udah pengalaman. Malah di baru pertama nih. Jadi orang itu yakin kalau saya pengalaman. Pada saya juga belum pernah. Nah, berangkatlah kita ceritanya. Berangkatlah kita ceritanya. Cuman syukurnya Pak Dahlan itu kakak saya sangat kasihan sama adiknya. Adik saya berangkat haji kok begini amat gitu. Nah, kebetulan Pak Alwi Shihab sedang banyak di Mekah, di Saudi Arabia. Adiknya Pak Quraisy ya. Adiknya Pak Quraisy. Diteleponlah Pak Alwi Shihab. Itu ada Agus Salim tuh pergi haji tuh, tolong dijemput. Nah, kebetulan ada juga satu lagi saudara kami, itu namanya Pak Hashim. Pak Hashim itu di Mekah atau di Jeddah? Di Mekah. Dia tinggal di Mekah, ada perwakilan 3 utama di sana. Pak Hashim ini kita panggil Ambo. Hashim Yahya, orang Bugis Surabaya. Keluarga. Masih ada sih? Masih ada. Oh, Masya Allah, Pak Hashim. Jadi akhirnya berangkatlah saya. Dan benar saya dijemput oleh orang dua ini. Luar biasa kan, orang-orang hebat yang jemput orang ini tambah yakin. Oh, ini udah pemimpin benar-benar nih. Benar. Ya udah. Masuklah ke Jeddah di Hotel Marriott. Hotel Marriott bintang 5. Kita selama ini kan belum pernah tidur bintang 5. Di sebelahnya ada shopping center namanya Middle East Shopping Center. Masih ingat ya? Masya Allah. Waktu itu musim panas, tahun 80-an musim panas. Artinya saya bilang sama teman-teman, Pak, saya izin ya, saya mau ke toko di sebelah, pengen tahu rasanya panas kayak apa sih. Nah, emang Pak Agus belum pernah ke sini. Loh, saya juga baru. Astagfirullah, itu udah sampai di sini. Jadi saat itu baru dia tahu? Baru tahu kalau mereka jadi baru pertama juga bersama saya. Ya itulah Allah, pengalaman pertama saya pergi haji dan tanpa persiapan, tanpa apa. Luar biasa. Dan itulah mungkin itu hidayah, rezeki ya namanya, rezeki ya. Mungkin. Dan dari 86 itu terus tiap tahun akhirnya? Belum pulang waktu 86, baru mau pulang, Pak Ade sudah colek saya. Karena apa? Karena selama saya tahun 86 itu
karena hanya foto dan video, karena kebetulan pendidikan dasar saya selama saya bekerja di penerangan, saya pernah sekolah protokol, saya pernah jadi humas, saya jupen, jadi bisa pidato, bisa ini. Jadi selama ini kalau ada pengumuman, ada apa, saya yang ambil alih. Jadi double dong kerjanya. Iya, kan orang kan moto video kan tidak selamanya. Jadi kan saya protokol, saya ini. Kebetulan banyak pejabat-pejabat tinggi, saya ngerti aturan protokol pejabat, jadi saya giring mereka, saya kasih tahu aturan mainnya. Loh, Pak Ande senang banget lihatnya. Wah, ini boleh nih. Ini orang tidak cocok jadi dokumentasi. Boleh nih tiap tahun ikut. Akhirnya kan dicolek saya waktu mau pulang, Pak Agus minta tolong, izin lagi. Tahun depan Pak Darmono berangkat haji sekeluarga. Oh, Pak Sudarmono. 87 sekeluarga. Minta tolong Pak Agus berangkat lagi ya. Yang benar Pak, iya minta tolong karena supaya bantu kita ngurus Pak Darmono sekeluarga. Ya akhirnya tahun 87 suruh berangkat lagi lah. Berangkat lagi ngurus Pak Darmono. 88 berangkat lagi terus. Akhirnya tahun 88 Pak Ande bilang, tolong istrinya diajak Pak Agus. Tante Neneng ya? Tante Neneng. Karena kita mau buka restoran untuk catering, kita mau tangani di Madinah sendiri. Kita mau tangani, kita perlu tim. Tapi minta tolong Pak Agus, dokumentasinya dikasih orang lain aja. Udah nggak pakai 88, nggak pegang dokumentasi. Pak Agus jadi kepala daerah kerja Madinah. Kepala daerah kerja. Ya, jadi sudah jadi kadakar langsung naik jadi bupati. Untuk itu ada itunya ya? Iya, dulu kan 3 utama, ada Kedakar Medina, ada Kedakar Jeddah, ada Kedakar Mekah. Kedakar Medina ini merangkap Arafah Mina. Karena pada saat Arafah Mina, Medina kosong. Jadi saya merangkap Arafah Mina. Saya langsung jadi Kedakar Medina. Tahun 88. Waktu itu Gus Dur jadi petugas kita. Oh gitu? Gus Dur jadi petugas kita, termasuk bersama istrinya. Jadi itulah ceritanya tahun 88 waktu itu ada Pak Ginanjar Kartasasmita beserta orang tuanya, beserta istrinya berangkat haji dan beberapa pejabat. Tapi yang menteri, semua ikut di 3 utama ya? Semua ikut di 3 utama. Karena waktu itu saat itu travel 3 utama. Di 3 utama hanya 3 utama yang menjadi ada sih beberapa, ada beberapa yang ini, tapi yang paling top 3 utama pada saat itu ya. Sampai tahun berapa sih 3 utama? 3 utama itu eksis sampai 2003 kalau nggak salah. 2003. Terus kalau 2000 wisata? Pada tahun 2000, saya bersama dengan Pak Japar. Sebelumnya kan 3 utama memberi kewenangan kepada saya untuk membuka satu koordinator di rumah saya di Cawang untuk berkoordinir majelis-majelis talim atau majelis bimbingan haji yang bisa bergabung dengan 3 utama. Dikoordinir oleh saya di situ. Ada punya Jainuddin MZ, ada punya. Tuh jadi bergabung di situ. Itu gabung di situ. Gitu ya. Nah, pada saat itu kita berpikir ini 3 utama udah mulai goyang ini. Saat itu ya, tahun 2000-an itu. Pak Japar juga dikerja di travel orang lain. Nah, akhirnya kan bilang begini, Pak Gus, bagaimana kalau kita bikin sendiri? Ya udah bikin aja. Ini rumah saya ambil deh buat kantor di Cawang itu, di Sertika. Kebetulan kan di kontrak dokter habis, kita langsung pakai kantor. Nah, kita bikinlah 2000 wisata. Kenapa 2000? Karena pada tahun itu, tahun 2000 kita bikin. Pas 2000 nih? Tahun 2000. Tahun naga nih. Pada saat itu sedang topnya Millennium. Millennium, iya 2000 Millennium. Tadinya kan mau bikin Millennium. Saya wisata. buka ensiklopedi. Apa itu Millennium? Ternyata itu bahasa dari orang-orang Katolik. Gitu. Per 1000 tahunan. Per 1000 tahunan. Itu namanya Millennium. Millennium. Loh, kenapa kita pakai bahasa itu? Buat travel haji namanya Millennium. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab, itu sudah terlalu banyak. Kenapa kita nggak bikin 2000 saja? Kalau 2000 kan... jadi waktu itu idenya dari mana itu? Ya bersama Pak Japar. Karena kalau 2000 sampai dengan 2999 orang pasti sebut 2000. Iya. Pintar. Kalau kita bisa sampai 2999 udah luar biasa. Iya. Nah, selalu 2000. Ya udah gampang aja lah. Keren banget. Ya, jadi ini sejak tahun 2000 ya? Sejak tahun 2000 kita bikin. Tapi waktu itu 3 utama masih ada juga tahun 2000? Saya waktu itu 2 kaki. Karena saya salah seorang krunya 3 utama
yang memang sebenarnya saya bukan pegawai. Bukan pegawai, tapi saya tetap pegawai negeri. Cuman saya tidak rela meninggalkan Tiga Utama dalam keadaan goyang. Jadi 2000 wisata jalan, saya tetap mendampingi Tiga Utama sampai 2003. Oh gitu. 2003 baru saya full. Ya di 2000 wisata. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Dan baru tahun 2020 ini Om Saleh Idul Adhanya di Indonesia. Nah ya, jadi 86 sampai Masya Allah. Karena 2019. Kita kan selalu 9 Zulhijjah kan di Arafah. Nah iya. 10 Zulhijjah. Cuma 2 pilihan kita. Kalau enggak ke Mina, melontar jumroh ke Akabah, kita ke Mekah tawaf ibadah. Nah, yang seringnya kita ke Mina, berjumrah Akabah, kemudian stay di Mina, namanya mabit di Mina. Mabit ya kita. Tapi kalau ada hal khusus zamannya Tiga Utama, saya kadang-kadang langsung ke Mekah untuk tawaf ibadah, baru standby untuk balik ke Madinah. Gitu. Tapi selama 2000 wisata itu saya programkan tidak ada ke ibadah, langsung ke Mina, melontar jumroh, kita stay di Mina. Gitu. Itu enak ya, lebih enak ya. Lebih enak. Jadi baru tahun ini Om Saleh ya, apa rasanya kemarin nih? Tahun ini, baru tahun ini, sejak 86 ya, sejak 86 ya. Masya Allah, tabarakallah. Soalnya ya memang merasakan sesuatu ya agak lain, tapi karena situasinya pandemi. Situasi pandemi ya Om ya. Jadi tidak terlalu kaget lah, tidak terlalu kaget lah. Ini sempat Ka'bah begini ya Om ya, waktu pandemi ya? Ya, waktu pandemi sempat dikosongkan total. Masya Allah, sempat dia dibersihkan ya. Ya Allah. Dan iya nih sempat jauh, nggak boleh deket-deket ya Om? Nggak boleh deket-deket. Ya ampun. Terus kalau ini ya, katanya itu waktu itu kebayang banget itu gimana di sana ya kan? Kayaknya di sana rasanya ya penuh peristiwa yang kita tidak pernah membayangkan. Artinya membayangkan sesuatu suatu saat itu Masjidil Haram kosong, depan kosong, itu tidak pernah terbayang dalam benak kita. Tapi ternyata Tuhan memang mentakdirkan bisa terjadi seperti itu. Karena beberapa bulan sebelum pandemi, yaitu pada bulan Februari, pandemi itu kan dinyatakan Februari 2020, saya masih umroh. Oh, Februari itu masih ke sini? Februari, saya 11 Februari masih ada di Mekah 2020. Gitu. Waktu itu pandemi sudah di Cina. Saya dari Turki mau masuk ke Mekah pada tanggal 8 Februari, 4 Februari masuk ke Madinah. Itu saya masuk dicek sebelum imigrasi, saya ditanya oleh petugas kesehatan, Indonesia, Turki, saya bilang Indonesia. Saya suruh lewat yang lain. Yang di belakang saya, yang dari pesawat Turki juga, dia bilang Turki, diperiksa dia. Oh gitu. Oh berarti Turki udah ada, udah dicurigai. Udah pandemi waktu itu. Padahal saya satu pesawat sama dia. Cuma saya karena asal jawab seenaknya saja, dan lolos saya. Lolos saya. Alhamdulillah. Nah, tapi jamaah yang dari Indonesia lolos? Lolos. Jadi masih bisa waktu itu? Periode sesudah saya, kira-kira beberapa hari sesudah saya itu sudah lockdown. Sudah lockdown. Jadi sempat lihat sebelum lockdown ya? Aduh, Masya Allah. Sempat lolos lagi tuh. Masya Allah. Tapi waktu itu suasana di Mekah belum ada tanda-tanda akan lockdown. Iya, masih rame. Ya Allah. Ini benar-benar tawaf kayak gini ya Om? Ini benar tawaf kayak gini kemarin. Jadi ada social distancing gini ya? Social distancing dan ada petugas yang menjagain. Iya. Dan payung diberikan gratis oleh pemerintah. Kain ihram juga diberikan gratis. Jadi nggak boleh bawa sendiri? Nggak boleh bawa sendiri. Oh gitu. Dan harus didisinfektan semua. Disinfektan dulu, baru dibagi. Payung itu untuk penanda. Kalau ada yang panas ya. Tapi kayak gini ya. Sebenarnya jarang-jarang nih. Kita nggak pernah selama ini tawaf serenggang-renggang ini. Inilah yang tidak pernah kita bayangkan serenggang-renggang. Tapi ya Allah mentakdirkan seperti itu, dan itulah yang terjadi saat ini. Terus beritanya kalau sa'i jadinya jauh-jauh juga gitu? Jauh-jauh juga. Sa'i gitu? Sa'i jauh-jauh juga. So sholat berjamaah juga
Jauh-jauh ya? Dikasih jarak ya? Distancing juga. Aneh ya? Kan biasanya kan kalau dimanapun ya, kalau sebelum pandemi, imam kalau mau sholat jamaah lihat ke belakang, rapatkan soft ya. Ini pada waktu musim haji. Kalau ini malah yang boleh akses masuk ke sini, yang sudah punya surat izin untuk melaksanakan haji dan umroh. Ya. Yang kalau jemaah biasa saja tidak boleh. Yo, itu ketat banget ya? Ketat ya. Sekali. Karena memang di Saudi Arabia juga banyak yang COVID. Masih banyak. Oh, pantesan ya. Pantesan ya. Jadi kira-kira nanti nih Om, menurut Om Saleh gitu ya, mungkin kumpul-kumpul sama teman-teman di 2000 Wisata, sama Pak Jafar atau sama Himpu ya, mungkin kayak apa kira-kira umroh the next new normal ini kayak apa ya? The next umroh ini pertama masalah aturan protokol kesehatan. Pasti kita akan menghadapi protokol kesehatan yang sangat ketat. Sangat ketat. Pertama, pesawat pasti hanya maksimum diisi 70%. Nggak bisa penuh ya? Jadi harus renggang, nggak ada jarak gitu ya? Kemudian bus yang kita gunakan di sana paling diisi cuma setengah. Ya nggak bisa lagi rapat ya? Kemudian, walaupun misalnya itu suami istri kali ya, nggak boleh rapat ya? Iya, kemudian hotel yang tadinya kan jemaah Indonesia itu kan paling populer sekamar berempat. Kumpul-kumpul. Kalau enggak sekamar berenam. Untuk menekan harga. Sekarang kan hotel paling maksimum sekamar berdua. Sekamar berdua. Dan sekarang masuk keluar ke masjid harus jauh-jauh jam sebelum azan karena orang pasti antri masuknya. Antri dan harus udah ada tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya. Gitu. Nah, ini protokol-protokol ini kan harus benar-benar disosialisasikan sebelum kita melaksanakan umroh. Belum lagi terhadap kos yang harus dikeluarkan. Yang tadi umpamanya pesawat 1,5 juta, 2 juta pulang pergi, ya bisa jadi kan menjadi 2 juta sekian. 2 juta sekian. Jadi berarti kos naik ya Om? Kos pasti naik. Kos pasti naik. Dan itulah yang ini, dan kita juga masih menunggu arahan dari pemerintah Saudi ya? Bagaimana aturannya. Kalau dia memberikan pengaturan seperti haji kemarin, sebelum musim haji dia harus karantina 4 hari. Di situ dulu? Dia masuk ke hotel dulu karantina. Oh, waktu itu haji gitu ya? Iya, karantina 4 hari, baru ini sebelum pulang karantina lagi. Nah, kalau ini pakai karantina begini, tambah panjang ya? Tambah panjang lagi urusannya. Biasa umroh 10 hari, ini jadinya bisa berapa? Nah, ini 18 hari? Bisa 18 hari. Waduh, 2 minggu, 2 minggu lebih. Ini banyak pertimbangan yang kita harus hadapi dalam pertimbangan ini, sehingga kita tidak boleh gerabak-gerubuk mempersiapkan. Karena walaupun saat ini sudah banyak isu yang mengatakan bahwa Saudi Airlines sudah mulai mewacanakan akan mulai penerbangan bulan September 2020 ini. Saudi Airlines. Maskapai ya. Oke. Terus tapi kan belum ada pemerintah Arab Saudi belum ada tanda-tanda bahwa akan dibuka dengan belum ada. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman haji kemarin sudah menjadi pelajaran dari pemerintah Saudi sebagai pelayan buat tanah suci dengan Makkah dan Madinah sudah bisa mengaturkan protokol-protokol yang harus kita taati sebelum berangkat. Jadi ada umroh gaya baru nanti Om ya? Ya pasti. New normal ya Om? Pasti umroh gaya baru nanti. Harus maskernya nggak bisa lepas. Oh, nggak bisa lepas. Tapi ini kalau ini buka masker ya? Kalau misalnya pakai ihram kan harus buka masker ya? Nggak boleh ada tutup kan? Enggak masalah kalau tapi kan begini. iya masker masih kan begini ketentuannya. Terutama perempuan. Perempuan kan nggak boleh nutup muka. Nutup muka. Tapi kalau itu masker sebagai penahan penyakit atau penghindari pandemi itu boleh, nggak masalah. Jadi dianggap obat ya? Kalau laki nggak ada masalah. Kalau kemarin kita haji kan, kalau perempuan dalam keadaan banyak debu dan sebagainya, kita anjurkan pakai masker. Tapi kalau jadi dulu memang kalau kita itu pakai masker ya dari dulu ya, ada masker ya. Oh berarti gaya umroh new normal ini kita tunggu dari pemerintah Arab Saudi. Tetapi itu tadi sudah bisa kebayang bahwa akan begini kayak gini ya salah satunya ya. Tawafnya jarang-jarang, sa'inya. Berarti nggak bisa banyak ya Om? Nggak bisa banyak.
pasti juga nggak bisa banyak. Pasti ada kuota yang ditentukan. Kita harus punya sekian. Ya, sementara kan travel umroh di Indonesia kan mungkin sudah ada yang daftar sebelumnya ya. Sudah banyak ya. Terus Isa juga nanti sebetulnya harusnya Maret kemarin tapi nggak bisa jadi. Berarti harus nunggu nih. Kita saja 2001 bulan Maret kemarin berangkat sudah ada 100 lebih. Yang sudah bayar, gitu. Sudah bayar, yang belum bisa berangkat. Bersabar ya, para bapak ibu. Ya. Jadi berarti sekarang umroh pun ada kuota ya? Pasti nanti ada kuota karena nggak mungkin dia lepas begitu saja pemerintah Saudi. Pasti ada batasan. Ya Allah, ini banget ya Om. Apa namanya? Benar-benar gaya baru ya Allah. Dan ini harus kita terima ya Om. Harus kita terima. Ya, ini juga nih. Ini ada garis-garisnya ya. Ada dikasih garisnya, terus ada jaraknya. Oh ini video nih, kita lihat nih. Oh iya. Oh ada suaranya nggak nih? Oh ya Allah, ini kita tawafnya seperti ini dan kemungkinan besar umroh begini ya. Iya. Karena kita belum tahu nih pandemi sampai kapan, jadi harus preventif ya. Kalau tawaf kayak begini nyaman benar nih. Enak ya? Enak. Nggak desek-desekan ya? Nggak ada injek-injekan ya? Senggolan. Misalnya dari 86 sampai 2019, berarti berapa tahun tuh? 30 berapa? 33 berapa? 286 19 33 kali. Masya Allah ya Allah misalnya 33 kali yang 33 kali hajinya ya. Kalau umrohnya udah lebih lagi ya. Dalam setahun Masya kan Allah. umroh kan bisa sampai 3 kali. Alhamdulillah ya Allah. Saya suka kagum banget sama paman saya ini ya karena kadang-kadang tiba-tiba fotonya loh kok udah di Ka'bah, udah depan Ka'bah. Ya Allah. Dan ya kalau selama 33 tahun kan hajinya 33 dan kemudian umrohnya berkali-kali kan padat banget ya Om? Padat banget. Ini jadi kalau lihat kayak gini kemarin. Artinya saya punya gambar bulan Februari kemarin itu, waduh, desek-desekannya bukan main. Iya. Itu sangat desek-desekan. Ya Allah. Desek-desekan waktu itu kan belum ada ceritanya pandemi masuk ke Saudi. Nah kalau ini jadinya kayak gini ya. Ya ini. Ya sebetulnya ada rasanya aneh ya Om kalau lihat kayak gini. Saya juga waktu pertama kali lihat tawaf seperti ini ya Allah nggak pernahnya begini. Ya padahal tuh dulu ini penuh lautan manusia. Ya ini kan mengindikasikan bahwa jemaah itu yang kalau mau umroh harus benar-benar mandiri bacaannya dan sebagainya. Benar-benar nih ya. Iya udah nggak bisa dituntun lagi. Kalau mengandalkan mutawib teriak-teriak di depan. Udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Tapi ini kemarin sempat ramai juga begini buat sholat kayaknya ini ya. Buat sholat. Jadi ya. biasanya sholat subuh kalau enggak sholat ini sesudah haji nih. Sudah haji ya. Kalau musim haji ini tandanya itu kiswa itu dilipat ke atas. Ini ya kiswa ini ya. Ke atas, kiswa itu berarti kiswa dilipat apa? Pokoknya mulai Zulhijjah ya. Iya. Masuk bulan Zulhijjah, kiswa dilipat ke atas ya. Karena itu kan baru ganti kiswa. Dilipat ke atas supaya banyak ininya ya, supaya nggak dianggap apa tuh orang jadi kayak jimat apa segala tarik-tarik apa segala macam ya. Ya, tapi mungkin waktu pandemi lebih tinggi lagi dilipatnya Om. Ini kayaknya lebih tinggi nih. Ya, tinggi gitu. Tinggi gini ya. Oh gitu. Tapi sebetulnya pandemi udah sering juga di sana ya. Ini tahun apa nih? 983 nih. Iya. Selama 8 tahun muslimin dari Irak dilarang melaksanakan ibadah haji. Ya, ada juga sudah kayak gitu ya. Terus tahun 1257 tidak ada satupun jamaah haji yang berasal dari Hijaz. Pernah juga gitu ya Om? Pernah. Ini ada wabah ta'un ya. Sekitar 8.000 korban meninggal dunia akibat wabah ini di wilayah Hijaz. Ya, tahun 1814 ya. Ada lagi wabah Hindi. 1831 pada musim haji tahun ini terjadi wabah yang dipercaya berasal dari negara India. Sekitar 3/4 jamaah haji meninggal tahun itu. Waduh, ya. Jadi rupanya memang pernah juga ya Om, tapi nggak separah sekarang mungkin ya. Ya, ini juga nih tahun 1858 ini penduduk Hijaz mengungsi ke Mesir. Kenapa? Karena epidemi yang parah. Menyebabkan orang mengungsi dari Hijaz itu di daerah Arab Saudi ya, ke Mesir, membangun karantina kesehatan di daerah Bir Anbar untuk menghindar epidemi. Bukan pandemi ya. Nah, tapi udah bahaya juga. Nah, ini juga nih 1.000 jamaah haji meninggal per hari. 1.000 saat itu. Iya, 1864. 1.000 kan zaman itu kan banyak. Makanya
1000 kan banyak, itu orang semua ya Allah. Aduh, Madinah mengalami epidemi, 1000 peziarah meninggal per hari karena wabah sangat bahaya. Mesir terpaksa mengirim dokter dan membangun karantina di Mekah dan di jalan dari Mekah ke Madinah. Oh, jadi memang ini kan ya? Masih orang naik onta. Iya ya. Ini tahun 87 pernah meningitis nih. Ini waktu wabah meningitis menyerang jemaah. Nah, misalnya udah dong. Saya di sana. Jadi tiba-tiba semua jemaah harus disuntik. Saat itu. Pada waktu itu saya sedang perjalanan dari Mekah ke Madinah. Toto tiba-tiba bus diberhentikan. Semua orang diturunkan, disuntik kayak ayam ras gitu. Tok. Nah, kebetulan pendamping saya mobil sendiri, ada dokter orang hitam. Dokter orang hitam dari Afrika yang bantu-bantu di Tiga Utama. Kemudian turun marahin itu tukang suntik. Apaan itu suntik-suntik begitu? Enggak manfaat itu. Jangan suntik jemaah saya. Gitu. Nah, udah kita langsung masuk ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Jemaah kita ada yang kena meningitis. Langsung kelepar-kelepar di Madinah. Sampai pulang ke Indonesia itu pakai 3 seat kursi untuk masih bisa pulang tuh? Masih bisa pulang, alhamdulillah di Indonesia bisa sembuh. Sembuh, masih ketolong. Si ketolong. Itu kalau kena meningitis itu kayak orang kena sakit kepala itu, sakit banget. Epilepsi. Kayak orang epilepsi langsung kelepar-kelepar gitu. Saya lihat sendiri. Ya Allah. Saya lihat sendiri. Oh, berarti itu gara-gara kemarin nggak divaksin ya? Gara-gara itu nggak pikir, kita bandel nggak mau disuntik. Nah, itu sesudah itu keluar aturan, pokoknya jemaah dari mana harus suntik meningitis dari negaranya. Oh, jadi waktu tahun 86 itu belum ya? 86 belum. 87 gitu. Peristiwanya. Oh, misalnya lihat ini ya. Artinya waktu Om Saleh dikasih tahu bahwa umroh kemarin sempat diberhentikan, bisa paham ya karena susahnya nanti ya? Iya, karena susahnya. Bisa paham betul. Karena nanti kalau kena ketularan susah karena ya. Sudah menumpuk orang di sana, baru ada pengumuman ada wabah meningitis, udah kalang kabut pemerintah Saudi. Jadi orang disuntik kayak ayam ras gitu. Dan untung waktu itu sudah ada vaksinnya. Sudah jadi ada disuntik. vaksinnya. Kalau corona kan misalnya nggak ada ya, makanya kan susah lagi kalau misalnya. Jadi Om Saleh alhamdulillah ya karena sejak 86 haji dan 87 juga sudah haji dan umroh ya. Dan pada saat itu ada meningitis, sudah pernah rasa ini ya. Karena bukan apa-apa, ada juga orang-orang waktu kemarin diberhentikan umroh kan marah-marah tuh. Kenapa kita nggak apa-apa nanti gitu kan. Tapi ternyata ini bahaya ya. Bahaya ya. Meningitis. 10.000 jamaah haji terinfeksi pada tahun itu, 87 nih. Berarti termasuk nih 10.000 ini ada jamaahnya Om Saleh nih. Dan 87 ini juga ada peristiwa di Mekah di mana jemaah Iran itu berdemonstrasi di daerah Ma'la untuk bergerak menuju ke Masjidil Haram. Tahun ini ya, 87 ya. Yang meneriakkan supaya pengelolaan dua tanah suci Mekah dan Madinah dikembalikan ke organisasi Islam sedunia. Oh gitu. Jadi bukan raja maunya dia gitu. mengatakan Mekah dan Madinah itu bukan punya Saudi. Oh gitu. Itu punya umat Islam. Nah, itu yang didemokan. Tapi pemerintah Saudi waktu itu kebetulan waktu itu saya sedang mendampingi Pak Sudarmono sedang haji. Ini ya 87 ya. Di Hotel Yusapa. Terus dapat berita ada demo yang diserang di daerah Mala. Diserang. Rupanya pemerintah Saudi pakai tentara bayar atau apa, pakai senjata peredam suara. Jadi orang demo itu ditembak-tembakin tanpa suara meletus, udah langsung gelepar-gelepar gitu, langsung dibersihkan. Kita datang udah bersih. Walah. Jadi heboh banget tahun 87 nih ya? Heboh, tapi udah wabah. Koran tidak boleh menyiarkan. Ada wabah, ada pendemo. Saya 87 baru lulus SMA, masuk kuliah di Makassar. Ya Allah. Jadi betul-betul kalau kemarin Om Saleh misalnya tahu bahwa wabah itu jadi suruh berhenti, itu udah paham ya Om ya? Berarti itu lebih baik begitu gitu lebih baik begitu. Daripada di sana kacau balau, belum tentu juga bisa bebas dari virus itu. Bisa bayangkan kalau ada yang kena COVID di sana, masuk rumah sakit, kejangkit jauh. Siapa lagi yang mau ngurus? Kita mau ngurus jemaah. Iya, khawatirnya juga petugasnya kena. Iya, petugasnya soalnya kena. kan virus ini kan bisa membuat sesak langsung. Sesak langsung. Iya. Dan biasanya
resiko tingginya adalah yang usia tua ya. Usia tua. Dan biasanya kalau orang haji banyak yang usia tua yang berangkat. Usia tua. Dan memang ciri khasnya Indonesia itu kan lebih diutamakan yang tua dulu. Untuk berangkat. Jadi nggak tahu nih kebijakan nanti. Oh, alah, Masya Allah. Jadi ini kira-kira Om ya, kalau nanti ya, kita ini sebuah challenge juga ya, tantangan juga ya, bahwa nanti umroh ini dengan gaya new normal ya. Berarti teman-teman yang bergerak di travel haji umroh ini benar-benar putar otak nih Om ya? Ya, jadi kita mengharapkan mereka-mereka yang menjadi pengumpul, mengumpulkan calon jemaah untuk pergi umroh, itu benar-benar memahami betul protokol kesehatan yang harus dihadapi. Jangan sembarang ini aja, karena kan jemaah kita ini kadang-kadang nggak peduli. Apalagi kalau dari kampung saya itu, dari Bugis, dari Makassar itu lebih mengutamakan pergi umroh atau pergi haji. Kalau mati di sana, alhamdulillah. Ya itu sesuatu keyakinan juga. Tapi kan kalau dia mati untuk dirinya sendiri sih nggak apa-apa. Tapi kan kalau repotin orang lain kan repot urusannya. Oh ya, Om Saleh, ya ayah bunda, saudara-saudara semuanya. Ini kan paman saya nih. Ini kan orang damai ya. Kalau di Indonesia, di Jakarta dia damai banget. Nggak pernah dia keras gitu, nggak pernah. Tapi waktu saya ikut haji bersama beliau dengan 2000 wisata tahun 2015, saya kaget beliau itu kalau ngatur jamaah di sana tegas banget. Itu kenapa sih Om? Ya, supaya nggak hilang gitu, gimana? Soalnya begini, dari pengalaman sekian tahun mengiring jemaah orang yang banyak begitu, kalau berkumpul ternyata orang-orang dewasa itu kembali jadi anak-anak semua juga. Dan itu memang udah psikologi massa seperti itu, psikologi massa. Tapi kalau tidak ada komando yang menegaskan pergerakan, akan berakibat fatal kepada rombongan yang lain. Ya, karena sering suka ada yang pergi satu gitu karena kan umpamanya kan satu bus itu 40-50 orang. Satu orang saja tercecer kan tertinggal semua ini. Iya, kita nunggu lagi ya. Kita nunggu. Waste waktu. Karena dikhawatiran. Tidak usah hilang di jalan. Kita sudah naik di bus, masih ada yang bolak-balik ngambil inilah ke kamar. Kalau saya tidak tegas, tidak kencang dikit, itu nggak dipedulin. Nggak dipedulin. Jadi kalau saya, tapi sebelumnya kan saya sudah ngomong duluan kepada jemaah. Batu manasik. Bapak Ibu, Pak Agus ini orang baik. Emang benar, itu benar. Tapi kalau di sana, kalau saya kenceng dikit, bukan untuk saya, untuk kepentingan Bapak Ibu sendiri juga. Jadi jangan kaget, tolong dipatuhi. Jadi kadang-kadang saya juga suka iseng gitu. Umpamanya ada pernah polisi memang suka belagu-belagu tuh gitu. Maksudnya polisi ikut haji. Ikut haji. Orang sudah mau bergerak dan masih nanya lagi, jam berapa kita kumpul, jam berapa. Padahal udah ada jadwalnya, udah dikasih tahu. Udah di ini. Dia belum, masih, akhirnya kan gue pikir gue kerjain lo sekali. Jadi begitu orang sudah kumpul, dia masih bolak-balik, saya bisikin supir sama guide, lu jalan dikit berhenti di sono. Nah, jadi begitu ini, dia turun, ayo jalan. Begitu dia turun, busnya kemana? Ya sudah jalan Pak, Bapak kan saya bilang jam segini naik, kamu belum naik juga. Loh, kalau saya ditinggal, ya salah Bapak. Aduh, gimana dong? Ya gimana? Tapi Om Saleh dari situ. Nggak di situ. Nemenin jadi. Ya harusnya kan dia seorang polisi kan mesti kan dia sadar. Ngapain gue kaget ada Pak Agus di sini? Iya, dia tuh nggak sadar. Dia nggak sadar, dia kaget bingung. Kenapa istrinya ada di mobil? Aduh, tapi itu emang bahaya ya. Kadang kan haji tuh rame banget ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang nyasar, hilang, itu susah ya. Akhirnya kan saya bilang, Pak, Bapak bisa lari kan? Yuk. Saya suruh berhenti mobilnya itu, nunggu Bapak di situ. Dan saya suruh lari, tapi saya ikut lari juga. Kena juga dong ikut lari. Juga. Jadi, tapi ya itu tadi, saya rasa emang begitu ya, harus gitu ya Om ya. Karena kalau enggak ya Allah. Tapi saya alhamdulillah selama menangani haji ya. Kalau ada yang hilang itu menyebabkan saya tidak panik. Karena alhamdulillah selama ini kalau ada yang hilang, nggak pernah yang lost total gitu. Maksudnya nggak hilang total gitu? Nggak hilang total. Paling ketinggalan di mana mungkin beberapa gitu ya? jam atau setengah hari atau sehari baru ketemu. Tapi
bagi yang tidak biasa menghadapi situasi itu akan panik. Akan panik. Tapi kalau saya kan tenang saja. Tenang saja. Yang bikin repot, kalau kita semua bergerak, dia hilang. Kan bikin yang lain nggak bisa bergerak. Iya. Jadi hilang waktu. Kemudian yang lain juga pasti menggerutu gitu ya. Tapi itu tadi tetap aja orang damai ya, kencengan dikit tapi tetap damai. Nanti setelah selesai baru minta maaf. Oh iya, makanya kalau 2001 itu menganut sistem pada saat kita akan berpisah di Jeddah, itu kita bikin acara farewell party. Yes, ada perpisahannya. Ada perpisahan. Seru banget. Karena apa? Karena kalau sudah sampai di bandara di Indonesia, di Makassar, biasanya sudah tidak perhatikan ngurusin barangnya, sudah ketemu keluarganya. Makanya di Jeddah. Tapi di Jeddah ini kita sengajain supaya nginep semalam, supaya kita ada acara farewell, saling memaafkan. Saya kesempatan saya minta maaf kepada orang-orang yang kalau pada saat itu saya pernah menyinggung perasaannya dan sebagainya, itu kesempatan. Dan di antara mereka juga mungkin ada. Ya, betul. Tapi itu bagus loh. Dan kayak gitu itu bagus banget sehingga kita jadinya tahu maunya apa ya. Dan memang ada beberapa travel takut bikin begitu karena dia baca salah. takut diprotes ya. Padahal justru dengan bikin acara itu jadi kita clear gitu. Ya. Alhamdulillah. Oke, Om. Ini 1 Muharram ini ya, mudah-mudahan ini kita semangat baru ya, Om. Alhamdulillah. Ya, insya Allah ya. Dan tapi semangat new normal. Semangat new normal. Ya, misalnya juga tetap semangat ya. Teman-teman yang bekerja untuk travel umroh dan haji, mudah-mudahan tetap semangat ya. Karena ini ada sebuah tantangan baru di seluruh dunia ya. Insya Allah jadi tetap barokah ya. Tetap akan barokah. Ya, tetap barokah. Tinggal tunggu dari pemerintah Arab Saudi ya. Iya. Dan kita harus menerima kenyataan seperti ini yang ditakdirkan oleh Allah. Kita tidak usah ngomel. Yang penting kita introspeksi diri, perbaiki manajemen, kemudian menyiapkan kondisi yang terbaru apa yang kita hadapi. Oke. Jadi manajemen new normal gitu ya. New normal. Oke. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Saya senang banget di sini kali ini sama paman saya, Om saya ini. Terus terang kami sudah hampir setengah tahun nggak jumpa ya, Om. Iya. 6 bulan sama lockdown, benar-benar lockdown. Dan hari ini ya saya gembira sekali. Bahkan saya pengen nangis sebetulnya karena lihat paman saya. Jadi ingat ayah saya, ingat ibu saya, ingat paman-paman saya yang lain juga, yang Masya Allah. Dan mudah-mudahan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah ya tahun baru ya Hijriah ini membawa semangat baru walaupun sekeliling kita masih pandemi ya. Terima kasih banyak ya Om ya. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih banyak semuanya. Salam menebar bahagia. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah.